dan bersama Inilah rohmu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita cermati bacaan-bacaan yang kita dengarkan senantiasa mau mengajak kita untuk lebih-lebih lagi mengikuti Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil mungkin kalau didengar sekarang ini kita biasa aja ya. Tapi pada saat Yesus berkata demikian kepada ke-12 muridnya, ini perkataan yang tegas sebenarnya. Mungkin kalau ditanyakan zaman itu, zaman Yesus ini, setelah Yesus mengatakan ini banyak orang-orang yang akhirnya mundur. Banyak orang-orang yang akhirnya tidak lagi mengikuti Yesus. Karena apa? Karena di sana tegas sekali, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau kita dengar sekarang biasa aja. Tapi kalau zaman Yesus ini keras ini. Barang siapa mempertaruhkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Mungkin mereka juga nggak ngerti bagaimana. Tetapi ketika mendengar hal ini, mereka menjadi mundur juga satu persatu. Menjadi takut juga. Bahkan juga kalau kita renung-renungkan zaman sekarang, zaman kita, ini juga kadang-kala membuat kita jadi kerdil iman juga. Jadi takut iman juga. Mengikuti Yesus ya, wah sulit sekali, memanggul salib, ya. Lalu juga menyambut dia, bahkan harus kehilangan nyawa demi Yesus, kayaknya berat. Ya. Tetapi semua ini kalau dilandaskan pada keyakinan kita, nah pertanyaannya kan, kalau ada lagu kamulah satu-satunya, nah, pertanyaannya kan siapa yang nomor satu dalam hidup kita? Mungkin ada yang menjawab, oh pasangan, oh orang tua, oh anak yang nomor satu, oh sahabat, oh siapa. Tapi kalau kita menaruh Tuhan Yesus menjadi nomor satu dalam hidup kita, maka segalanya yang dikatakan tadi dalam bacaan Injil, walaupun berat, tetapi kita bisa melewatinya juga. Walaupun sulit, tetapi kita bisa memperjuangkannya juga. Karena apa? Karena Yesus yang nomor satu dalam hidup kita. Maka walaupun badai rintangan silih berganti, kita tetap berjuang, kita tetap bersama-sama. Mungkin sore ini Anda mendengar suara saya agak gak enak ya. Karena 5 hari kemarin ada pertemuan orang muda. Pertemuan orang muda tiap hari nyanyi-nyanyi sampai jam 2 ya. Apalagi dari Papua ya, dari timur itu, wah kalau udah joget jam 2, jam 3. Ya mau ndak mau juga menemani, ya kan. Kalau saya pilih ya tidak menomorsatukan Yesus dalam hidup saya ya, bisa aja sore hari ini saya nggak misa. Aduh, suara saya hilang gitu kan. Tapi karena Yesus nomor satu, apapun yang terjadi saya yakin percaya dia kasih berkat. Dia kasih jalan dan dia senantiasa memberikan kekuatan.
Karena apa? Yesus yang menjadi nomor satu. Bukan diriku lagi, aku melepaskan diri seperti bacaan pertama dan bacaan kedua. Bagaimana mereka, para nabi dan Rasul Paulus senantiasa mau meyakinkan, kalau kamu dibaptis bersama dengan Kristus, maka walaupun disalibkan, walaupun menderita, kamu akan mengalami kebangkitan. Sama. Tetapi syaratnya apa? Menjadikan Yesus nomor satu dalam hidup kita. Segala cobaan, segala tantangan, bahkan ketika harus menyerahkan nyawa, berkorban banyak, harus melewati tantangan yang kayaknya gak mungkin. Toh ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, lewat-lewat saja. Bahkan banyak-banyak berkat yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan justru hadir di sana. Saudari-saudara, kita mau senantiasa bangkit dan bergegas seperti yang dirunungkan oleh orang muda se-Indonesia bersama Maria. Kita mau bangkit dan bergegas. Semoga dalam minggu-minggu ini, di bulan yang berganti ini, akan ada kabar baik seputar bagaimana kebijakan di gereja menghadapi dan memasuki situasi endemi ini. Sehingga kita senantiasa mau bangkit, mau bergegas, yang utama menjadikan Yesus nomor satu dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kalau sudah nomor satu, itu pasti kita akan perjuangkan, kita akan bela, bahkan ketika kita harus berkorban banyak. Semoga Roh Kudus menguatkan kita semua untuk mencintai Tuhan Yesus dengan lebih sungguh. Kita berdiri, kita